Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibadallah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sebagai pertanda panggilan kasih sayang Allah kepada kita. Dan marilah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melaksanakan salat fardu yang telah Allah tetapkan bagi kita. Bagi saudara-saudaraku yang berada di zona merah daripada terpaparnya virus corona yang tidak terkendali, marilah kita ikuti fatwa MUI untuk kita lebih baik salat di rumah. Jangan memaksakan diri untuk salat di masjid, karena menghindari daripada kemudaratan yang lebih besar itu lebih utama ketimbang kita mengambil manfaat. Dan insyaallah kita salat di rumah di dalam keadaan wabah corona yang menimpa kita pada saat ini, insyaallah pahalanya sama dengan kita salat di masjid. Namun bagi saudaraku yang berada di wilayah zona rendah terpapar virus coronanya, maka marilah kita juga mengikuti fatwa MUI nomor 14 tahun 2020, yaitu yang masih membolehkan kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Akan menganjurkan kita dan mengharamkan bagi kita untuk mengganti salat Jumat dengan salat zuhur apabila kita berada di wilayah yang terpapar coronanya rendah dan kita masih dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah yang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu mereka mendirikan salat, lalu menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 18. Maka dari itu marilah kita memakmurkan masjid-masjid Allah bagi saudara-saudaraku yang berada di wilayah zona rendah terpapar virus coronanya. Dan di dalam melaksanakan ibadah kita salat berjamaah di masjid, marilah kita perhatikan daripada syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 8 amalan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini untuk melindungi kita daripada bahaya bala mara bencana, bala bencana, malapetaka, azab, wabil khusus melindungi kita daripada wabah corona ini. Yang pertama, sebelum kita pergi ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, mensunnahkan kepada kita untuk berwudu sebelum kita ke masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 1070 wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan menuju masjid untuk mendirikan atau melaksanakan atau menunaikan kewajiban yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan memberikan atau mencatatkan kebaikan baginya dari setiap langkah yang dibuatnya. Langkah yang pertama, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, dan langkah yang lainnya Allah akan mengangkat derajatnya.
Langkah pertama, Allah mengampunkan dosanya. Langkah kedua, Allah mengangkat derajatnya. Langkah ketiga, Allah menghapuskan dosanya. Langkah keempat, Allah mengangkat derajat. Langkah kelima, menghapuskan dosa. Langkah keenam, mengangkat derajatnya. Begitu seterusnya. Begitu banyaknya langkah-langkah kita yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Maka marilah kita ambil daripada manfaat dan fadilah, daripada berwudu di rumah kita sebelum kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita keluar rumah. Apalagi kita untuk pergi ke masjidnya Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka laksanakan, amalkan daripada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi kita daripada bahaya corona saat ini maupun bahaya-bahaya lainnya yang akan menyerang kita ataupun yang akan menimpa diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah aku berserah diri kepadamu ya Allah. Tiada kekuatan, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan dan daya upayamu ya Allah. Maka barang siapa yang membacakan doa ini, maka Allah berjanji hudita wa kufita wa wukita. Maka Allah akan berjanji akan memberikan petunjuk kepadanya. Hudita. Lalu kemudian Allah akan mencukupkan daripada kebutuhannya. Wakufita dan wawu kita, Allah akan melindungi dia. Maka barang siapa yang berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka Allah berjanji akan memberikan petunjuk kepadanya agar kita selalu berada di jalannya, akan selalu berada di dalam keridhaannya. Kemudian Allah juga berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kita, keperluan kita, rezeki kita. Dan Allah juga berjanji akan melindungi kita apabila kita keluar rumah dengan memulainya membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak akan ada bala, mara bahaya, musibah, azab, bahkan virus corona yang sekarang sedang mewabah yang sanggup untuk memudaratkan diri kita apabila kita membacakan doa tersebut. Kemudian amalan yang ketiga, kita sempurnakan doa tersebut dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membacakan doa ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidak ada satu pun makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi dengan kebesaran nama Allah yang kita sebutkan tadi mampu untuk mencelakai kita, mampu untuk memudaratkan kita. Bahkan virus corona yang sedang mewabah ini tidak akan mampu untuk mencelakai dan memudaratkan kita. Maka amalkan daripada doa-doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu disempurnakan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian setelah itu kita amalkan daripada amalan yang keempat, yaitu melangkahkan kaki kita ke masjid dengan selalu membasahi bibir kita, membasahi lisan kita, dan memenuhi hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah, minimal dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan selalu mengingatnya. Apabila Allah telah mengingat kita, maka insya Allah kebaikan akan Allah timpakan kepada kita. Kebaikan Allah akan limpahkan kepada kita, keburukan akan Allah jauhkan dari kita. Lalu yang kelima, setelah kita sampai di masjid, laksanakan amalan yang kelima, yaitu cuci tangan sesuai anjuran daripada pemerintah. Cuci tangan dengan sabun kalau memang disediakan di masjid tersebut sesuai dengan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Kalau tidak disediakan sabun di masjid tersebut, maka cukup kita pergi ke tempat wudhu, lalu kita wudhu, kita kumur-kumur, kita istinsak, jalankan daripada sunnah wudhu tadi, karena ini akan menghindarkan kita
daripada ancaman bahaya virus corona yang mungkin di saat kita melaksanakan perjalanan menuju masjid, maka virus tersebut ada di tubuh kita. Maka dengan kita berkumur-kumur, dengan kita istinsa, maka insya Allah, lalu kita berwudu lagi, disempurnakan lagi, maka insya Allah virus-virus atau bala bencana yang akan menyerang diri kita itu akan terhindari, itu akan terbuang bersama wudu kita. Maka kita akan memasuki masjid dengan keadaan bersih dan suci, dan terhindar daripada penyakit-penyakit yang akan menyerang kita maupun menyerang orang-orang di lingkungan kita. Kemudian setelah itu kita laksanakan lagi amalan yang keenam, yaitu kita masuk ke dalam masjid Allah dengan berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, dan bukakan pintu rahmatmu ya Allah kepadaku. Kita langkahkan kaki kita dengan langkah kaki kanan, lalu diikuti langkah kaki kiri yang kedua. Dimulai dengan langkah kaki kanan, sunnah yang diajarkan Rasulullah, lalu diikuti langkah kaki kiri disertai dengan doa Allahumma ghfirli zunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kita mohon rahmat Allah di dalam langkah kita masuk ke masjid. Kalau Allah sudah merahmati kita, maka niscaya Allah akan memberikan kebaikan dan melindungi kita dengan rahmatnya dari segala musibah yang akan menghantam kita, musibah yang akan mencelakai kita, termasuk corona. Maka insya Allah kita akan aman di dalam masjid Allah, dalam ibadah dan segala perbuatan selama kita di dalam masjid Allah. Kemudian setelah kita di masjid Allah, lalu kita melaksanakan sholat, maka kita amalkan amalan yang ketujuh sesuai daripada perintah daripada pemerintah kita, fatwa daripada majelis ulama kita, yaitu setelah sholat kita dianjurkan untuk tidak bersalaman dulu di situasi yang sekarang ini, dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat terpaparnya corona yang membawakan kemudaratan bagi kita di dalam kebersamaan kita bersama saudara-saudara kita di dalam masjid. Maka kita patuhi daripada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga perintah-perintah yang dibuat aturan oleh pemerintah kita. Lalu yang selanjutnya, yang ke-8, setelah kita melaksanakan daripada ibadah kita di masjid, lalu kita pulang. Sebelum kita melangkahkan kaki keluar daripada pintu masjid, kita jalankan lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa keluar masjid. Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaaba min fadlik. Ya Allah, lindungi, ya Allah, ampuni aku ya Allah, dan berikan kepadaku ya Allah kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilahmu ya Allah. Maka di saat kita pulang, kebaikan-kebaikan Allah menaungin kita, maka kita akan dilindungi oleh Allah, maka kita akan diberikan kebaikan selama kita melaksanakan perjalanan menuju rumah kita atau menuju tujuan kita. Dan kita nanti akan diselamatkan oleh Allah, dilindungi insya Allah daripada penyakit corona ini sampai kita bertemu dengan keluarga kita. Mudah-mudahan daripada amalan-amalan yang saya sampaikan ini, 8 amalan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid bagi saudara-saudaraku yang berada di zona yang rendah terpapar virus coronanya, dengan mengikuti fatwa-fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Mari kita sempurnakan amal ibadah kita dengan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 8 amalan. Yang pertama, berwudu di rumah sebelum kita pergi ke masjid. Kemudian membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dilanjutkan dengan amalan yang ketiga, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian amalan yang keempat, kita berzikir dalam setiap langkah kita, membasahi daripada bibir kita dengan zikir kepada Allah, memenuhi daripada hati kita dengan selalu mengingat Allah. Lalu kemudian kita sempurnakan amalan yang kelima di saat kita sudah sampai di masjid, yaitu dengan kita mencuci tangan kita. Kalau memang ada sabun, ada memang alat untuk membasuh tangan kita yang disediakan oleh takmir masjid. Kalau tidak, kita pergi berwudu untuk mensucikan diri kita lahir dan batin, sehingga kita terhindar daripada penyakit-penyakit corona di dalam perjalanan kita, dan juga penyakit-penyakit lain atau bala-bala dan bencana malapetaka lain di dalam perjalanan kita. Kemudian kita lengkapi lagi dengan amalan yang keenam,
yaitu masuk masjid dengan doa Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaaba rahmati. Kemudian kita sempurnakan lagi dengan amalan yang ketujuh, dengan kita melaksanakan daripada perintah atau peraturan-peraturan pemerintah untuk menanggulangi terpaparnya virus corona dengan tidak bersalaman, dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita terpapar corona di antara kita di saat kita bersosialisasi atau berkumpul di dalam masjid. Kemudian kita sempurnakan lagi dengan amalan yang ke-8 di saat kita pulang setelah ibadah, yaitu keluar masjid dengan membacakan doa Allahumma ighfirli zunubi waftah li abwaaba min fadlik. Kemudian keluar dengan kaki kiri dan diikuti dengan kaki kanan. Dari 8 ini insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah daripada bencana, musibah, bala, malapetaka dan azab, wabil khusus virus corona ini. Dan terakhir saya tutup dengan amalan yang ke-9, yaitu pada saat kita masuk ke dalam rumah kita, ucapkanlah salam. Barang siapa yang mengucapkan salam pada saat masuk ke suatu rumah, maka Allah akan menyelamatkan dia daripada segala mala bahaya, segala bencana, segala musibah yang ada di dalam rumah tersebut. Dan di saat salam itu diucapkan, maka seluruh daripada pengaruh-pengaruh buruk, seluruh daripada kekuatan-kekuatan buruk akan keluar dari rumah tersebut, dan rumah tersebut akan dirahmati oleh Allah, akan dilindungi dan didoakan oleh para malaikat. Demikian daripada yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.